Parents Talk. Ini adalah sebuah acara yang sebetulnya santai ya, ngobrol-ngobrol, bukan webinar seperti biasanya ya yang banyak mengetengahkan teori atau apa. Ini adalah orang tua dengan orang tua dan juga guru. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama soal tentang bagaimana cara mengetahui pilihan yang tepat ya untuk anak-anak kita, IPA atau IPS. Nah, sebelumnya ini memang merupakan sebuah acara kerjasama antara SMP Bandung dengan SMP Bintang Mulia ya, dan SMP Bandung punya sebuah prodi yaitu pendidikan khusus, ada sarjana pendidikan dan juga magister pendidikan. Dan sebagai narasumber kita kali ini pasti saya yakin cukup terkenal di seantero Bintang Mulia dan juga Trimulya ya, dan juga sudah jelas kita tahu bahwa dari sisi pengalamannya dan juga latar belakang pendidikannya ini sangat mumpuni ya untuk bisa ngobrol-ngobrol bersama kita kali ini. Tapi sebelumnya saya mengajak parents untuk mengisi padet ya. Ada 4 pertanyaan di sini ya. Jadi dari keempat pertanyaan ini kita bisa membayangkan juga ya, dan khususnya untuk narasumber kita supaya bisa mengenal parents yang hadir di sini tuh sejauh apa sih gitu ya, bisa mengenal orang tua dan juga anaknya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam obrolan kita bersama Pak Mario, saya juga mengundang parents yang mau bertanya, boleh ya, silakan langsung tanya. Ini bukan acara webinar seperti biasa. Kalau mau punya pertanyaan yang mungkin tertunda sekian lama dan pengen tahu apa sih yang harus kita ketahui nih dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disimpan dari dulu nih oleh parents, boleh ya masuk ke dalam kolom chat. Silakan bertanya. Nanti saya akan pilih pada saat topik yang dibahas dengan Pak Mario cukup cocok dengan pertanyaan parents ya. Oke, tapi sebelumnya bagaimana kita harus mengenal anak-anak kita? Ada perwakilan ya dari alumni Bintang Mulia yang sudah kita coba interview. Ada 2 orang alumni, ada Talita dan juga ada Clarence. Kita akan lihat dulu ya seperti apa mereka dulu waktu zaman di SMA dan sekarang mereka sudah jadi apa atau sedang melakukan apa. Apakah cocok pilihannya dulu? Kita akan lihat dulu ya. Selamat siang Om, Tante, guru-guru dan juga teman-teman dari SMP BM. Perkenalkan, nama saya Talita Amadea. Saya merupakan alumnus dari SMP dan SMA BM angkatan ke-7. Saat ini saya sedang melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Unpad. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk berbagi cerita mengenai pengalaman di mana saya dan orang tua saya berdiskusi dan juga memilih jurusan yang tepat ketika akan masuk SMA, apakah itu IPA atau IPS. Saya sangat bersyukur karena orang tua saya tidak pernah memaksa dan juga tidak pernah menuntut jurusan, nilai, ataupun cita-cita apa yang harus saya raih. Jadi semuanya itu dibebaskan kepada saya, dan papa mama juga mempercayakan saya untuk bertanggung jawab atas pilihan-pilihan yang sudah saya pilih. Sejak kecil, sejak SD, dari hal kecil pun seperti ekstrakurikuler, saya pilih sendiri. Jadi tidak pernah disuruh ini, disuruh itu, tapi memang mama bilang, Tata sukanya apa, Tata boleh pilih. Tapi kalau misalnya Tata sudah pilih, berarti Tata sudah berani untuk menyelesaikan sampai tuntas apa yang sudah Tata pilih, bertanggung jawab, dan melakukan yang terbaik. Jadi ketika akan masuk SMA pun seperti itu. Jadi saya dibebaskan untuk memilih IPA atau IPS sesuai dengan minat saya. Sejak SD sampai SMA hanya ada satu mata pelajaran yang benar-benar menyenangkan buat saya, yaitu bahasa Inggris. Apabila ada yang bertanya, Tata mau jadi apa? Saya selalu jawab saya gak tahu, saya belum tahu. Tapi saya selalu bilang saya suka bahasa Inggris. Dan pada saat itu puji Tuhan nilai IPA maupun IPS saya sama-sama seimbang, sehingga tidak ada kecenderungan ke salah satu, sehingga saya pun pada saat itu masih sangat bingung karena saya juga belum tahu saya lebih suka yang mana. Di akhir kelas 3 SMA Bintang Mulia mengadakan tes minat bakat untuk setiap muridnya, dan akhirnya ketika dapat hasil yang saya terima adalah minat utama yang paling saya minati itu di bidang jasa dan juga seni dan literasi. Jadi
pilihan karir top 3 yang disarankan untuk saya adalah dokter, musisi, atau desainer interior. Untuk hasil analisis untuk jurusannya berdasarkan nilai saya, saya diizinkan untuk memilih keduanya. Jadi pilihan 1 IPA, pilihan 2 IPS, yang berarti saya boleh memilih keduanya karena cukup seimbang. Nah, pada saat itu karena saya bingung, Mama menyarankan saya untuk mengambil IPA karena pilihan saya masih sangat diverse, saya ketertarikannya masih banyak, belum bisa diruncingin. Jadi IPA bisa, waktu Mama bilangnya IPA tuh bisa, kalau misalnya dari IPA kamu bisa ambil IPS, tapi dari IPS belum tentu bisa ambil IPA. Jadi itu takutnya Tata ada ganti-ganti pemikiran gitu, mau ini nggak jadi mau ini gitu. Jadi karena kamu belum pasti, kamu IPA dulu gimana gitu. Dan toh saya juga belum memiliki kecenderungan gitu, jadi saya nggak tahu saya nggak sukanya yang mana gitu. Jadi akhirnya saya memilih IPA. Seiring berjalannya waktu, saya masuk SMA dan saya mulai mengerti bahwa saya nggak suka fisika, saya nggak suka matematika, saya nggak suka kimia, tapi saya suka biologi, dan saya masih tetap suka pelajaran bahasa Inggris. Nah, ketika SMA itu Bintang Mulia mengadakan lagi tes minat bakat, dan saya ikut juga, dan tes minat bakatnya itu hasilnya saya bisa nih kalau misalnya saya mau ambil kedokteran karena masuk nih. Jadi kalau saya mau dokter, saya suka biologinya, lalu saya punya dasar suka bahasa Inggrisnya karena banyak banget buku kedokteran yang menggunakan bahasa Inggris, sehingga jadi saya bisa gak terlalu sulit gitu belajarnya. Lalu saya juga memiliki hobi membaca, sehingga untuk memulai membaca sesuatu hal yang berat itu mungkin jadi nggak terlalu susah lah untuk dimulai gitu. Dan pada hasil tes minat bakat juga saya memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi. Jadi untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan melayani orang itu bukan sesuatu hal yang menjenuhkan buat saya gitu. Jadi kemungkinan bisa jalan nih kalau misalnya saya ambil kedokteran gitu. Jadi akhirnya saya ambil kedokteran dan sampai hingga hari ini. Dan ini semua tetap tidak ada yang dipaksa sama orang tua saya, memang saya mau sendiri gitu. Jadi memang saya merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikannya sampai akhir. Sekian yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Halo semuanya, aku Clarence, alumni Angkatan ke-7 SMP Bintang Mulia. Dan sekarang aku lagi kuliah di University of Sydney, ambil jurusan Political Economy and International Business. Aku juga lagi magang di Kementerian Keuangan, di Pusat Kebijakan Sektor Keuangan. Nah, as you can probably tell, dari yang aku lakuin itu aku orang IPS banget gitu ya. Tapi waktu SMA itu aku ambilnya jurusan IPA. Dan itu bukan karena aku berubah haluan atau berubah interest. Dari dulu aku memang mau ambil bisnis, dan panggilan aku pun di ranah IPS. Nah, kenapa aku pilih jurusan IPA waktu SMA itu karena adanya stigma, nggak tahu kalau sekarang gimana, tapi dulu itu ada stigma bahwa anak IPA itu lebih di-push lah, pelajarannya lebih susah, dan orangnya lebih rajin begitu, sehingga kalau nanti transisi dari IPA ke IPS pun gampang, karena dari yang susah ke yang lebih gampang. Nah, dengan pengalaman aku sekarang meresponi stigma itu, aku kurang setuju, aku nggak setuju banget malah, karena di IPS pun punya kesulitannya tersendiri, sulitnya itu beda di IPA dan IPS. Kalau misalkan pengalaman aku di IPA mungkin lebih ke arah systematical thinking, lebih ke arah menghitung, menghafal, dan mengerti hal-hal yang sudah provided begitu. Kalau di IPS itu punya kesulitan yang berbeda, yaitu menuntut kemampuan berargumen, kemampuan untuk membentuk korelasi antar faktor-faktor yang bahkan nggak kelihatan begitu. Jadi memang ada perbedaan kualitatif begitu ya dari antara IPA dan IPS, tapi perbedaan ini tidak linear, tidak satu lebih susah atau satu lebih gampang begitu. Nah, apakah aku transisi dari IPA ke IPS itu
susah banget dan aku nyesel banget udah salah jurusan. Enggak juga gitu, karena kalau misalkan dari segi materi akademis, waktu kuliah itu diajarin lagi dari dasarnya lagi, dari fundamentalsnya lagi, dan nggak banyak presumed or requisite knowledge yang dituntut oleh perkuliahan, karena mereka bakal ngasih dasar-dasar untuk kita catch up hal-hal yang mungkin belum aku pelajari di jurusan IPA aku gitu. Nah, jadi aku kurang setuju juga kalau misalkan dibilang salah jurusan itu berimpact yang secara signifikan banget untuk perkuliahan dan karir aku sekarang. Aku rasa yang aku sesalin itu justru adalah pemikiran, pola pikir yang terlalu terpatok dan terlalu place much importance di dalam mata pelajaran penjurusan ini begitu. Jadi pelajaran-pelajaran seperti agama, sejarah, PKN, bahasa itu kurang dianggap penting begitu saat pembelajaran aku di SMA, dan aku pun kurang menaruh time and effort untuk subjek-subjek non penjurusan ini gitu. Karena mata pelajaran ini justru yang nantinya nggak ada kesempatan untuk mengulang lagi secara basics di perkuliahan, karena mereka assume bahwa kita udah tahu sejarah, kita udah tahu agama itu ya posisi kita di dalam menghadapi pelajaran dan panggilan yang kita sedang tuntut ini. Dan pokoknya ya pelajaran-pelajaran non jurusan ini yang kita nggak akan punya waktu lagi, nggak akan bisa mengulang waktu untuk mempelajarinya lagi di perkuliahan begitu. Mungkin itu sih kalau dari aku, nggak usah terlalu stres ya takut salah pilih jurusan atau gimana, walaupun harus tetap aware juga bahwa ada perbedaan secara kualitatif begitu ya di antara IPA dan IPS begitu. Ya, oke. Nah, itu dia. Ada 2 alumni dari SMA Bintang Mulia yang dulunya di SMP Bintang Mulia, ya. Dan dari kedua ini setidaknya kita tahu bahwa penjurusan ini seperti apa sih, apa yang mereka rasakan, dan apa akhirnya ketika mereka lulus dari SMA yang membuat mereka memutuskan untuk masuk ke universitas apa, begitu ya. Nah, tentunya kita juga ingin tahu lebih banyak tentang IPA, IPS, atau mungkin ada di antara keduanya yang lebih dari itu. Ya, jangan sampai nanti anakku bukan anakku, karena aku nggak ngerti gitu anakku ini anak siapa, kok beda ya keinginannya antara parents dengan anaknya gitu ya. Nah, tentunya kita sudah akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Mario Saliutama. Pak Mario, gimana? Apa kabar? Semangat, Pak Mario? Semangat Bu Tintin, luar biasa. Semangat, luar biasa nih ya. Kita mau berbagi ya, kita ingin tahu bagaimana nih Pak Mario dengan pengalaman Pak Mario yang segitu banyaknya ya, dengan pendidikan, latar belakang pendidikan yang betul-betul sudah cocok nih untuk bisa mengajak orang tua untuk ngobrol-ngobrol supaya bisa menemukan bagaimana sih bisa mengenal anak dan potensinya. Kalau misalkan orang tua sudah cukup mengenal, apakah pengenalannya ini sudah cukup tepat? Nah, ini menjadi pertanyaan ya. Saya akan serahkan waktunya, silakan kepada Pak Mario untuk memberikan introducing ya kepada kita semua. Silakan Pak Mario. Baik, terima kasih Bu Tintin. Selamat pagi menjelang siang, rekan-rekan orang tua siswa, rekan-rekan guru juga. Intinya pada siang hari ini sebenarnya apa yang saya lakukan adalah bukan memberikan materi yang gimana gitu ya, tapi lebih arahnya berbagi sharing antara orang tua dengan orang tua. Seperti yang Bu Tintin bilang tadi, saya sih nggak terlalu anggap latar belakang pendidikan saya Bapak Ibu, karena yang kita ngomong ini adalah lebih banyak ke arah parenting. Dan sejauh yang saya ingat, saya belum dapat gelar master di bidang parenting gitu ya. Jadi apa yang bisa saya sharingkan adalah apa yang memang saya pernah lakukan, dan itu semoga bisa jadi jadi insight untuk rekan-rekan orang tua yang lain. Nah, yang siang hari ini kita mau obrolkan memang arahnya, ujung-ujungnya adalah ke masalah penjurusan antara IPA atau IPS di jenjang SMA. Hanya kalau misalnya kita ngomong, kenapa sih harus milihnya sekarang harus mikir. Toh nanti juga ada tes minat bakat gitu ya. Nanti pas SMA juga, pas mau masuk SMA, kan ditanya tinggal milih di situ gitu ya. Masalahnya dengan pemilihan penjurusan ini adalah sebenarnya suatu proses yang panjang sekali pada orang tua, Bapak Ibu. Ya. Dan punya efek yang lebih panjang lagi gitu ya. Prosesnya panjang. Sebelum mereka masuk SMA, kita sebagai orang tua harus sudah bisa membantu mereka menentukan IPA atau IPS. Kenapa? Karena sebenarnya efeknya itu
ke depannya itu seumur hidup mereka gitu ya. Ini nggak bisa digantikan dengan hasil tes, Bapak Ibu. Karena jujur aja yang disebut tes minat bakat itu bagaimanapun juga caranya kan selalu siswa atau anak gitu ya duduk di depan satu instrumen tes. Biasanya mereka harus tulis jawabannya, mereka harus pilih jawabannya, mana yang mereka lebih suka, mana yang mereka lebih senang gitu ya. Dan tes-tes seperti ini otomatis tidak, kalau anak disuruh 2 kali aja lakukan tes yang sama dengan jangka waktu tertentu, belum tentu hasilnya sama Bapak Ibu. Gitu ya. Pengaruhnya banyak. Mood mereka waktu mengerjakan tes. Ya kita juga dulu waktu sekolah mungkin sama ya Bapak Ibu ya. Kadangkala kita kalau moodnya lagi bagus ya menjawab tes, apalagi tesnya bukan tes yang ada nilainya gitu ya. Ya kan tes minat bakat kan nggak ada nilainya gitu ya, nggak dinilai, nggak masuk rapor. Kadang-kadang kan kita jawabnya juga asal-asalan kalau lagi nggak mood. Kadang malah nggak dibaca jawabannya apa ya jawab aja gitu ya. Kemudian apalagi? Kemudian misalnya lagi tren tertentu saat itu gitu ya. Wah, anak lagi seneng-senengnya dengan suatu yang pokoknya lagi heboh di kalangan usianya mereka, itu bisa pengaruh ke dalam jawaban-jawaban mereka. Padahal belum tentu mereka sesungguhnya memang benar-benar seneng di situ gitu ya. Pas tes minat bakat, pas lagi punya kesenangan sesaat. Jadi masuk di tes minat bakatnya, dia seneng hal itu. Begitu selesai tes minat bakat, seminggu kemudian anaknya bosan total dan nggak mau lagi lakukan hal itu. Tapi sudah keburu tercatat di tes minat bakat. Jadi sebenarnya pemilihan penjurusan ini tidak bisa mengandalkan tes, Bapak Ibu. Ini adalah satu proses panjang yang nanti kita akan bahas gitu ya. Dan sebenarnya tujuannya apa sih gitu ya? Nanti tujuannya juga kita akan bahas lebih jauh. Tujuannya tuh sebenarnya bukan untuk kuliah mau masuk kemana gitu Bapak Ibu ya, tapi lebih dari itu. Share dulu. Silakan. Pak Mario, ini kan kita ngobrol santai ya Pak Mario ya, jadi boleh betul. Ya parents juga kalau mau bertanya silahkan langsung saja ketik di kolom chat ya, biar kita juga bisa sharing. Kalau saya sih anaknya masih kecil gitu ya, belum sampai SMP gitu ya, jadi saya mungkin tidak punya pengalaman. Tapi Pak Mario punya anak yang memang sudah melewati masa itu, jadi Pak Mario nanti juga bisa share. Parents juga boleh share kalau punya pengalaman apa atau punya pertanyaan apa silakan. Tapi saya ingin tahu nih Pak Mario tentang penjurusan IPA IPS ini sebetulnya untuk apa sih, dan apa tadi nih Clarin sempat katakan ya ada stigma-stigma atau mitos-mitos yang diketahui oleh anak-anak kita di sekolah yang akhirnya membuat anak-anak kita memutuskan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, jadi sebetulnya apa sih fungsi pemilihan IPA dan IPS ini? Oke, saya akan mulai dari yang pertama yang tadi Clarin sempat bilang adalah stigma ya, atau kalau saya lebih senang bilang itu adalah mitos-mitos seperti yang Bu Titin bilang tadi gitu ya. Dan jujur aja mitos-mitos ini masih muncul sampai saat ini. Terlepas dari kita sudah maju dan kurikulum sudah berganti, mungkin paradigma dunianya juga mulai sudah bergeser, tapi mitos-mitos ini entah kenapa tetap beredar di kalangan orang tua maupun di kalangan siswa, begitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini mitos-mitos yang ini mungkin yang top-topnya gitu ya. Anak IPA itu lebih pintar dari anak IPS. Itu mitos pertama. Ujung-ujungnya nantinya akan membawa masalah ke harga diri anak. Anak yang masuk IPS bisa-bisa kalau orang tuanya punya mitos seperti ini, ada anaknya ternyata yang masuk IPS. Tapi anak ini udah dicekokin dari dulu bahwa yang namanya anak IPA tuh pintar-pintar. Begitu dia masuk IPS, efeknya bakal bahaya. Ini yang saya bilang, Bapak Ibu, efeknya jangka panjang, gitu ya. Anak IPA lebih pintar. Oke. Bapak Ibu orang tua yang seangkatan sama saya, ketahuan umurnya nanti ya. Saya kasih tiga nama. Pasti kenal. Rudi Hartono, Rudi Coirudin, sama Rudi Hadisuwarno. Itu orang-orang pintar Bapak Ibu, gitu ya. Tapi coba profesinya kita balik. Pintar nggak ya? Rudi Hartono suruh menata rambut kita, gitu ya. Rudi Coirudin suruh main badminton, gitu. Rudi Hadisuwarno suruh masak, gitu ya. Mungkin yang terakhir bisa kalau Indomie, gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya, yang namanya pintar itu kan, kalau Howard Gardner itu mengatakan multiple intelligences gitu ya. Dan Sekolah Bintang Mulia seingat saya menggunakan teori itu, multiple intelligences. Jadi anak itu punya kepintaran yang berbeda-beda sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan
padanya gitu ya. Jadi mitos pertama ini nggak boleh sampai ada sebenarnya. Jadi nggak boleh terlontar dari orang tua, dari kita, bahwa anak tuh sampai denger gitu ya. Menurut pandangan kita, anak IPA tuh lebih pintar. Nanti taunya dia masuk IPS loh. Gitu ya. Yang kedua, mitos bahwa IPA hitungan, IPS hafalan. Nah ini saya nggak usah jawab sebenarnya. Tanya aja tadi ke Tata misalnya yang belajar biologi gitu ya, itu banyakkan hitungan atau hafalan gitu kan. Kemudian IPS juga yang belajar akuntansi bisa ditanyakan itu lebih banyak hafalan atau hitungannya gitu kan. Masalahnya sebenarnya bukan hafalan atau hitungannya gitu ya. Tapi masalahnya sebenarnya penerimaan konsepnya nanti. Konsep IPA dan konsep IPS itu seperti apa? Nanti saya jelaskan di akhir sesudah mitos-mitos ini ya. Kemudian yang ketiga, jurusan IPA itu identik dengan pelajaran matematika. Kalau yang ini ada benarnya sih. Karena menurut kurikulum yang sekarang berlaku di Indonesia, di jurusan IPA, peminatan IPA itu ada memang matematika yang khusus IPA, gitu ya, matematika peminatan IPA. Jadi ada 2 pelajaran matematika untuk jurusan IPA, sedangkan untuk jurusan IPS itu 1 pelajaran matematika. Tapi ingat bahwa mata pelajaran yang lain masih jauh lebih banyak daripada pelajaran matematika, gitu ya. Jadi tidak sepenuhnya identik IPA dengan matematika. Matematika itu kan sebenarnya ilmu yang berdiri sendiri, yang menunjang ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Jadi nggak identik dengan IPA, IPS pun ditunjang dengan matematika. Nah, yang keempat tadi ini sempat Tata ya. Tata tadi sempat Talita sempat bilang IPA bisa kemana aja kalau kuliah. Nah, ini yang ngamuk-ngamuk tuh anak IPS. Anak IPS tuh bilang anak IPA tuh tukang malingin lahan IPS gitu ya. Ini sampai saat ini saya bisa katakan sebagian benar. Gitu ya, sebagian benar. Jadi memang kalau kita lihat penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi, Bapak Ibu, itu memang IPA itu lebih banyak bisa masuk ke jurusan-jurusan yang harusnya merupakan lahan IPS. Gitu ya. Sedangkan anak IPS biasanya sulit sekali untuk masuk lahan IPA, kecuali lewat kalau di SNMPTN gitu ya, perguruan tinggi negeri itu ada IPC, jalur campuran. Itu sekarang berlaku lagi. Itu bisa nyebrang dari IPA ke IPS atau dari IPS ke IPA bahkan, gitu ya. Hanya jurusannya memang tertentu, nggak semua jurusan, gitu. Nah, masalahnya bukan masalahnya bukan bisa kemana sajanya sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita dengar tadi waktu Clarice cerita gitu ya, dia ujung-ujungnya masuk ke jalur IPS, bisnis. Pertanyaan saya sih sebenarnya simpel. 3 tahun dia di jurusan IPA, belajar fisika, biologi, dan kimia buat apa? Gitu. Mengerjakan tugas-tugas dari gurunya, ya, mengerjakan PR yang banyak sekali dari gurunya, what for gitu. Padahal waktu yang dia gunakan itu sebenarnya dia kalau dia ngambil jalur IPS, selain dia bisa dapat pelajaran yang memang mengarah ke jurusannya dia punya waktu juga untuk membekali diri dengan skill yang lebih di jalurnya dia, daripada sekedar mengerjakan tugas-tugas fisika, biologi, kimia yang ujung-ujungnya nggak kepake buat dia. Gitu ya. Nah, mitos kelima, yang ini saya tanyain aja deh ke anak IPS, Bapak Ibu yang dulunya IPS. Anak IPS lebih nakal katanya, gitu ya. Anak IPS lebih nakal ini sebenarnya ada akarnya Bapak Ibu, gitu ya. Kenapa anak IPS disebut lebih nakal? Begini Bapak Ibu. Ini mulai masuk nih. Apa perbedaan yang tadi kalau Clarence bilangnya perbedaan kualitatifnya gitu ya antara jurusan IPA dan IPS. Perbedaan paling mendasar antara IPA dan IPS sebenarnya Bapak Ibu adalah bahwa anak-anak IPA ini anak-anak yang diajarkan, dididik, dan dilatih untuk berpikir eksak. 1 tambah 1 sama dengan 2. Gitu ya. Sedangkan anak-anak IPS ini adalah anak-anak yang diajar, dididik, dan dilatih untuk berpikir lebih kreatif, untuk lebih berinteraksi antara anak dengan anak yang lain, dengan teman-temannya, dengan orang lain, gitu ya. Dilatih untuk bisa mengerti orang lain. Ini beda dengan IPA. Gitu ya. Jadi ujung-ujungnya karena mereka dididik dan punya sifat-sifat dasar seperti itu, ujung-ujungnya anak-anak IPA ini adalah anak-anak yang cenderung lebih bergaul dengan pola pikirnya sendiri, gitu ya. Senangnya mikir, nurunin rumus gitu ya kalau bahasa matematikanya. Sedangkan anak IPS ini lebih gaul sama teman-temannya.
ya otomatis Bapak Ibu kita jujur aja lihat kalau anak-anak yang gaul terus sama teman-temannya sama anak-anak yang cenderung menyendiri, begitu kita lihat, yang kita lihat lebih nakal yang mana Bapak Ibu? Tampaknya seakan-akan lebih nakal yang gaul kan, karena pas gaul itu kan pasti ada omongan-omongan atau apa tindakan-tindakan yang kok gitu sih, namanya juga remaja. Sedangkan si anak IPA nggak bisa nakal gaulnya sama buku, gitu kan. Gitu yang kelima tuh seperti itu kurang lebih. Kemudian kalau dibilang prospek kerja IPA lebih bagus daripada IPS, nggak juga sih. Kalau ini mitosnya gampang dibilangnya. Karena anak IPA itu kan cenderung orang-orang eksak, gaulnya sama benda-benda mati gitu ya, kecuali yang kedokteran segala macam. Sedangkan anak IPS itu lebih ke sosial, lebih ke manajemen gitu ya. Jadi kalau dilihat prospek kerja, dua-duanya bagus sih. Bahkan kita punya bercandaan dulu kalau saya ngajar anak-anak, saya pernah ngomong, kalau anak IPA sampai memandang rendah anak IPS itu kurang ajar, kata saya. Kenapa? Karena nanti pas masuk perusahaan, level atas manajemennya itu rata-rata orang-orang IPS. Orang-orang anak-anak IPA itu jadi teknisi di bawah. Gitu. saya jujur aja ngomong seperti itu. Jadi kurang ajar kalau anak IPA sampai ngomong IPS lebih rendah. Ya. Kurang lebih gitu. Oke. Bu Tintin. Betul. Kemudian oh ya, tadi ada Apa lagi? pertanyaan kedua ya, Bu Tintin ya. Sebenarnya apa sih tujuan pemilihannya? Nah, Ya, betul. tujuan pemilihannya ini sebenarnya kembali lagi ke yang tadi saya sampaikan. Potensi gitu ya, potensi anak. Jadi IPA dan IPS Bapak Ibu jangan dipandang sempit hanya sebagai batu loncatan untuk masuk ke perguruan tinggi. Tapi yang kita harus lihat adalah penjurusan IPA dan IPS ini adalah sarana untuk mengembangkan potensi anak-anak kita sesuai dengan jalurnya. Gitu. Dia punya potensi ke arah IPA atau ke arah IPS. Jadi yang IPA tadi adalah berpikir eksak dan lain sebagainya. Sedangkan yang IPS itu lebih out of the box, gitu ya. Saya pernah sampaikan seperti ini kurang lebih. Kalau anak IPA ketemu misalnya ada mesin atau komputer yang ngehang rusak, gitu ya. Anak IPA itu dengan mudahnya dia akan langsung analisa, oh gejalanya kayak gini, berarti yang rusak pasti bagian ini, gitu. Itu anak IPA. Pola pikirnya seperti itu kurang lebih. Anak IPS, kalau ada dua orang datang ke dia, dua-duanya lagi nangis. Anak IPS nggak akan ambil kesimpulan. Oh, kalau orang nangis itu pasti penyebabnya adalah A, gitu. Karena dia akan dalami latar belakangnya. Nah, ini yang dididik di IPS, gitu. IPS itu dididik bergaul, namanya juga sosial, bergaul dengan orang lain, mengenali orang lain. Ya? Iya, oke. Ada sedikit bocor tadi ya. Oke, ya. Jadi menyambung apa yang tadi Pak Mario sampaikan ya, ini juga ada pernyataan dan pertanyaan begitu ya. Jadi kalau misalkan anak IPA itu katanya lebih kaku, ini menurut siapa nih? Parentsnya dari Feby Angelita gitu ya. Dan kalau IPS itu lebih supel. Nah, gimana nih Pak Mario? Apakah ini tadi kan juga sudah sebutkan, tapi nakal dan tidak nakal begitu ya, kaku dan supel. Apakah memang demikian? Sebenarnya kembali lagi sih, kalau ditanya kaku atau tidak kaku, kembali ke memang bawaan anaknya masing-masing juga ya. Cuma intinya kalau kita ngomong soal penjurusan, di IPA itu memang yang dilatih adalah gimana kita berpikir atau pemecahan masalahnya itu adalah eksak, begitu. Pemecahan masalah eksak, bukan bagaimana bergaul dengan orang lain, begitu. Yang dilatih seperti itu. Jadi kalau misalnya memang bawaan anaknya dari kecilnya memang sudah supel, masuk IPA saya pikir tetap supel sih. Cuma kalau dia masuk IPS akan lebih berkembang lagi supelnya itu. Iya. Nah, ini juga ada pertanyaan nih dari parentsnya Rachel begitu ya, atau ini parentsnya Rachel ya, 7B. Kalau anaknya lebih suka atau condong ke art, katanya bagaimana penjurusannya karena penjurusannya terbatas. Ini juga sama dengan pertanyaan saya nih Pak Mario ya. Jadi sebetulnya bagaimana kita bisa mengenali jurusan yang cocok untuk anak kita ketika anak kita masih di SMP? Oke, saya jawab dulu itu ya. Sebenarnya ini seperti saya bilang tadi, Bu Tini, ini satu proses yang beneran panjang ya. Bapak Ibu untuk mengenali potensi anak ini memang ini adalah tugas orang tua sih sebenarnya. Dari mereka waktu masih benar-benar kecil gitu ya. Jadi sebenarnya untuk mengenali mereka cocok masuk jurusan mana, itu kita perlu lihat satu proses yang cukup panjang. Ada 4 hal yang saya kurang lebih soroti yang penting gitu ya. Yang pertama itu pengamatan. Jadi kita sebagai orang tua itu
mengamati anak-anak kita ini senangnya apa sih, gitu Bapak Ibu ya. Cuma dalam hal ini juga kita harus tahu bahwa yang namanya kesenangan anak tuh datang dan pergi gitu ya. Kadang coba-coba nggak suka ditinggalkan, coba yang baru lagi nggak suka tinggalkan lagi. Tapi Bapak Ibu kalau kita amati, itu kita akan menemukan bahwa ada kesukaan-sukaan mereka itu ya, yang mereka tinggalkan, tapi mungkin sekian lama kemudian balik lagi dong. Mereka lakukan lagi gitu. Terus nggak lama mungkin bosan lagi, tinggalin lagi. Tapi kok tahun depannya muncul lagi gitu ya. Balik lagi gitu. Misalnya seneng gambar. Terus ada berapa bulan dia nggak gambar apa-apa. Tapi nanti ujung-ujung muncul lagi gambar lagi gitu ya. Dan sebagainya. Nah, yang seperti itu sebenarnya tanda-tanda. Saya nggak bisa bilang bahwa itu pasti minatnya dia, tapi itu tanda-tanda yang kita harus cermati. Ada kemungkinan bahwa itu adalah merupakan bakatnya dia, minatnya dia, atau panggilannya dia, potensi dia lah intinya. Ya. Nah, otomatis nggak mungkin cukup dengan pengamatan seperti yang saya bilang tadi. Nggak cukup di situ karena datang dan pergi. Yang kedua, kalau anak-anak kita sudah masuk usia SMP, nah ini yang tadi Bu Tintin tanya, kalau di SMP gimana? Tanya jawab itu penting Bapak Ibu. Kita memang harus sediakan waktu sih dengan anak kita untuk benar-benar tanya jawab. Dia udah kepikiran kemana? Belum. Ya. Rata-rata kan jawabnya belum, gitu ya. Nah, kalau udah belum, kemudian gimana? Ya ditindaklanjuti, Bapak Ibu. Tindaklanjuti dengan kembali ke nomor 1, gitu ya. Kita ngobrolin, kamu senengnya ini kan, gitu ya. Saya jangan nanya lagi senengnya apa, Bapak Ibu. Kalau di SMP, Bapak Ibu masih nanya ke anak Bapak Ibu, kamu senengnya apa? Saya tanda tanya Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu kemana aja, gitu ya. Itu mestinya orang tua udah bisa lihat sih senengnya apa, gitu ya. Kemudian tanya jawablah di situ. Nah, kalau sudah tanya jawab, yang ketiga, ini penting Bapak Ibu. Yang ketiga ini yang sering kali kita abaikan. Kita perlu exposure. Jadi si anak ini harus dikenalkan dan diekspos terhadap bidang yang dia sukai itu. Contohnya misalnya kalau anak suka menggambar, gitu ya, anak suka menggambar, ya kita ekspos. Oh, kalau kamu suka gambar bisa loh, kamu jadi ini, jadi ini, jadi ini. Bukan cuma sekedar itu Bapak Ibu, yang namanya exposure bukan itu. Yang namanya exposure adalah setelah kita kita dapat anak ini bidangnya sukanya di mana gitu ya. Kita belum ngomong bidangnya di mana ya. Sukanya di mana? Dan kita kasih tahu kamu kalau suka ini tuh bisa jadi ini kepake, kalau jadi ini kepake, kalau jadi ini. Kemudian, nah ini yang berat. Kita cari orang-orang, kita cari informasi tentang bidang tersebut. Kalau bisa ketemu orang jauh lebih bagus Bapak Ibu. Jadi biarlah anak kita ini udah SMP soalnya ya. Dia kan udah bisa tanya jawab gitu ya. Kita kenalkan dengan orang yang memang punya profesi di bidang tersebut. Ini exposure. Dia bisa ngobrol dengan orang tersebut dan orang tersebut bisa cerita, oh kalau kamu suka ini ya, nanti kamu bisa kuliah ini. Nanti kamu kerjanya bisa ini. Dan waktu kuliah tuh beratnya kayak apa suka dukanya, waktu kerja juga apa suka dukanya tuh bisa diekspos ke anak. Ini yang saya lakukan dengan anak saya yang paling gede, gitu ya. Saat ini di arsitek Unpar, itu saya exposure dia kepada bidang arsitek ini. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah saya kenalkan dia dengan mantan-mantan murid saya yang masih kuliah di arsitek dan juga yang sudah lulus dan mulai bekerja, dan juga dengan teman-teman yang memang sudah bertahun-tahun kerja di bidang itu. Dan masukannya lucu-lucu sih. Saya juga waktu itu kan cuma sekedar supaya anak saya dapat info. Ternyata ada yang mendukung gitu ya, untuk arsitek tuh gini. Sampai dikasih tahu sampai cara cari klien gimana kalau nanti udah punya perusahaan sendiri padahal masih jauh gitu ya. Tapi anak saya dengerin. Jadi dia tahu kurang lebih seperti apa nantinya. Tapi ada juga teman-teman yang ngomong, jangan masuk arsitek, bidangnya nggak gimana gitu ya. Itu ada yang seperti itu. Saya biarkan anak saya dapat positif negatifnya dari dunia tersebut. Itu exposure. Kemudian yang terakhir, tetap bagaimanapun juga walaupun mereka SMP dan SMA sekalipun, perlu pendampingan orang tua. Orang tua harus dampingi, bukan cuma sekedar exposure. Tanya jawab, exposure, ini harus terus diulang, didampingi dengan orang tua, gitu ya. Orang tua pun harus ngobrol, jujur-jujuran dengan anaknya gitu ya. Kalau anaknya mau ke bidang apa,
plus minusnya apa dia udah tahu belum? Gitu ya. Kalau belum tahu, bukan tugasnya anak aja untuk cari info, orang tuanya juga harus cari info, gitu kan? Dampingi terus. Pernah sih ada salah satu alumni Bintang Mulia dulu yang pernah pengen profesinya pengen masuk kedokteran tapi bidang forensik, Bapak Ibu. Orang tuanya langsung panik. Saya waktu dihubungi sama orang tuanya karena kenal, ya saya sih nyengir aja ya, sebenarnya nggak apa-apa sih kalau anaknya pengen ke forensik. Yang takut ya bedah mayat, Bapak Ibu, ya yang bedah mayat itu. Yang takut lihat mayat kan orang tuanya, bukan anaknya sebenarnya gitu. Tapi potensi anak itu bisa dikenali lewat 4 langkah ini sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, Pak Mario. Saya tadi sempat kaget Pak Mario bilang ke mantan-mantan gitu, dikenalin ke mantan-mantan. Ternyata mantannya mantan murid gitu ya. Mantan murid. Ini banyak banget nih mantannya gitu ya. Mantan murid yang sudah punya profesi yang cocok dengan apa yang diminati oleh anaknya Pak Mario gitu ya, supaya dapat expose. Jadi anaknya walaupun masih masih ragu-ragu, jadi dia bisa tahu gitu ya, oh iya ternyata kalau saya pilih menjadi arsitek tuh nanti kedepannya tuh akan seperti ini ya. Nah ini sebelum saya tanya ya untuk pertanyaan selanjutnya nih, ini ada pertanyaan juga dari parentsnya Marcella, kemudian parentsnya Dave dan juga Fiorella ya, ini hampir sama, cuma pertanyaannya bedanya begini, kalau coding pilih jurusan apa, kalau olahraga pilih jurusan apa, kalau anaknya suka math, gambar dan bahasa jurusan apa? Pak Mario mau menentukan itu atau gimana nih? Oh enggak, kalau saya bisa jawab yang ini. Kalau coding itu programming gitu ya. Itu yang dipentingkan di programming, karena saya juga suka programming dulu, sekarang udah enggak gitu ya. Yang penting adalah pola pikir algoritmanya itu, jadi langkah berpikir stepnya. Kalau udah ini ke sini, kemudian sebelumnya harus tahu ini, harus kerjain ini dulu. Nah step-step itu diajarkan di IPA. Step itu diajarkan di IPA. Jadi kalau coding saya anjurkan sih IPA, gitu ya, pemilihan jurusannya. Tapi karena masih kelas 7, saya lebih dorong ke orang tua Marcella untuk yang tadi, gitu ya, kasih exposure-nya dulu. Coding itu profesinya seperti apa, kuliahnya seperti apa, gitu ya, tantangannya seperti apa, suka dukanya seperti apa. Kalau bisa menemukan orang yang memang profesinya di situ juga lebih baik. Anak saya minat banget di bidang olahraga. Nah, kalau olahraga ini kerjaan ekstra untuk orang tua, karena harus menggali lebih dalam. Ini nantinya profesinya mau apa, gitu ya. Sekarang kalau ngomong bidang olahraga misalnya, mau jadi atlet, ya kalau atlet bisa IPA atau IPS. Bahkan di beberapa, kalau misalnya seneng basket gitu ya, ada tim-tim basket Indonesia yang profesional itu yang udah punya sekolahnya sendiri, gitu ya. Itu ada gitu. Kalau sepak bola saya kurang tahu gitu ya. Nah cuma kalau olahraga itu kan pasti, kalau menurut saya ya, itu kan pasti ada masa di mana dia tidak jadi atlet aktif lagi. Dia pensiun di usia 30 something biasanya gitu ya. 40 itu udah jarang banget gitu kan. Nah kalau setelah dia pensiun dia mau apa gitu kan. Karena usianya kan masih muda cenderungnya kalau atlet pensiun. Seandainya jawaban dia, oh nanti kalau sesudah itu saya mau melatih gitu ya. Saya mau melatih. Nah, kalau saya sih ngajak berpikirnya gini, kalau melatih itu kan berarti dia harus bisa berhubungan sama anak buah yang dia latih. Saya lebih ngarah ke sosial sebenarnya, ke IPS. Kalau menurut saya ya. Tapi ya kembali lagi sih sebenarnya anaknya mau kemana sesudahnya gitu. Kalau satu lagi orang tua Fiorella ini matematika, gambar, sama bahasa ya Bu Tinin ya. Ini masih kemana-mana ya. Kalau matematika, gambar, sama bahasa ini masih kemana-mana. Seperti anak saya yang besar itu dia suka gambar, ujung-ujungnya dia mau ke arsitek gitu ya. Anak saya yang kedua, yang kecil, itu juga suka gambar, tapi dia mau ke desain interior gitu. Cuma kalau ada anak yang suka gambar, tapi gambarnya tuh Salvador Dali banget gitu ya, abstrak dan seni murni. Nah itu bisa jadi IPS loh Bapak Ibu gitu ya. Ini pemilihan jurusan ini memang unik kalau di Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia sekarang ini masih menganut kiblat IPA, IPS. Ada satu lagi sih bahasa, Bapak Ibu, tapi tidak semua sekolah punya. Ya. Jadi memang unik. Betul. Ya.
Tapi Pak Mario, memang ini kan masa di SMP ini kan bukan masa menentukan fixed firm gitu ya. Anak harus ke Betul, sini, anak harus kemana ya Pak ya? betul, Ya, betul. Jadi kembali lagi, Bapak Ibu, kalau kita ngomong paradigma penjurusan IPA IPS di Indonesia ini sedang berkembang, Bapak Ibu. Sebenarnya sedang berkembang. Jadi kalau zaman kita dulu, mungkin kita kenalnya, dulu kalau zaman saya ada A1, A2, A3, A4, A5 gitu ya. Kita kenalnya sekarang ini IPA dan IPS, tapi mungkin banyak orang tua yang nggak tahu bahwa pemerintah kita sudah mulai berevolusi sebenarnya. Jadi ada yang namanya lintas minat Bapak Ibu di SMA itu. Jadi kan Bapak Ibu pasti mikirnya sekarang gini kan, pasti mikirnya kalau anak saya masuk IPS nanti, pasti dia nggak bisa belajar fisika, nggak bisa belajar biologi, nggak bisa belajar kimia. Nah, ternyata di struktur kurikulum kita sejak tahun 2014 bahkan gitu ya. 2015, sorry. 2015 itu bisa ternyata Bapak Ibu. Kalau anak Bapak Ibu masuk IPS, dia boleh ngambil 1 atau 2 mata pelajaran IPA loh. Gitu. Dan sebaliknya, kalau anak Bapak Ibu masuk IPA, dia bisa ngambil 1 atau 2 pelajaran IPS. Jadi pelajaran IPA itu memang pilihannya adalah matematika, biologi, fisika, kimia. Tapi Bapak Ibu ini tidak perlu diambil semua sebenarnya. Tapi kembali lagi ya ke kebijakan sekolah masing-masing. Mungkin ada keterbatasan di tiap sekolah, mereka punya kebijakan masing-masing. Tapi berdasarkan struktur kurikulum yang pemerintah keluarkan, ini sebenarnya boleh. Jadi misalnya anak IPA, tapi dia nggak mau ngambil fisika, itu bisa. Dia ganti fisikanya dengan ekonomi. Boleh. Jadi dia belajarnya kimia, biologi, dan ekonomi. Itu boleh dimungkinkan dengan struktur kurikulum yang sekarang. ya. Ada parentsnya dari Samuel, katanya, Pak, apakah pemilihan jurusan bisa dikaitkan dengan kekuatan karakter anak? Oke. Karakter ya. Kalau dengan karakter, ini tergantung nih. Yang dimaksud dengan karakter di sini, misalnya dia kuat dalam berinteraksi dengan orang lain dan lain sebagainya ya, karakter-karakter tertentu kemungkinan memang bisa gitu ya. Kayak IPS tadi itu kan anak-anak yang misalnya kuat dia lebih menerima orang lain, lebih terbuka gitu ya, lebih gampang gaul dan lain sebagainya. Itu memang bisa jadi salah satu modal yang kuat sih untuk masuk IPS. Sedangkan anak-anak yang tapi enggak juga ya. Jadi maksud saya gini, kalau kita lihat anak saya sih nggak gaul gitu ya, terus langsung judging-nya adalah IPA gitu, enggak ya, enggak seperti itu juga sih. Iya. Nah, ini menarik ya kalau misalkan kita gali lebih mendalam, ternyata tuh kita mungkin ya ada di antara parents yang merasa, aduh, saya tuh sebetulnya belum terlalu mengenal anak saya gitu ya. Anak saya tuh kok masih suka seperti ini, masih suka itu gitu. Memang pada masa ini belum ya saatnya orang tua juga memutuskan ya, dan anak pun juga belum. Ini adalah saat yang tepat untuk kita menggali potensi anak. Jadi kalau yang sudah yakin, coba digali lagi ya, siapa tahu apa yang kita yakini sebagai parents ini belum terlalu tepat buat anak kita ya. Dan ada juga parentsnya dari Stefani ini, katanya anaknya suka coba-coba dalam arti praktek gitu ya, misalkan make up, art, ya memasak juga gitu, tapi sering bosenan. Dan kecuali make up katanya masih suka ditekuni. Kalau teori katanya nggak terlalu suka. Jadi sebetulnya harus pilih mana? Nah, untuk menjawab yang seperti ini, Bapak Ibu, saya mengajak sih orang tua kalau untuk kayak soal masak aja ya. Soal masak itu kan tren banget sekarang ya, kuliner di mana-mana gitu kan, jurusan pastry lah, apalah. Cuma pertanyaannya kan kurikulum Indonesia jalurnya IPA dan IPS dua-duanya juga nggak nyambung kayaknya gitu ya sama si memasak ini gitu kan. Jadi kalau saya sih mengajak begini, Bapak Ibu orang tua, kita lihat selangkah lebih jauh. Kita lihat kalau mereka memang bakatnya kayak tadi misalnya make up gitu ya, make up atau misalnya memasak, kita lihat ini jalur perguruan tingginya ada nggak sih gitu ya. Kemudian kebutuhan di perguruan tingginya nanti seperti apa gitu. Kembali lagi jangan lupa exposure. Tetap exposure itu perlu. Kalau kita bisa kenalkan dia dengan orang-orang yang misalnya profesinya memang makeup artist misalnya. Nanti kan orang-orang makeup artist ini bisa cerita. Saya juga kan tidak menguasai makeup masalahnya gitu ya. Jadi orang yang makeup artist ini kan bisa cerita. Itu dia sekolahnya apa gitu ya.
kepake nggak sih waktu kuliah gitu. Atau ya entahlah kuliah atau apapun lah gitu ya, yang bagian makeup ada S1-nya nggak ya? Ada kali ya. Nah, itu Ya. exposure tadi penting, makanya kita bisa lihat selangkah lebih jauh lah sebutin deh. Ya. Jadi tadi sama seperti yang Clarin sampaikan ya, jangan terlalu dibuat stres dulu begitu ya. Aduh, anak saya suka makeup atau apa gitu, exposure aja. Expose, dan anak juga sekarang memang suka explore ya, ngelihat YouTube dengan sangat mudah gitu, bikin apa, biarin aja gitu ya Pak ya. Nah, biarin aja, dan bukan cuma sekedar jangan sampai lihat aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menemukan suatu saat anak Bapak Ibu sedang mengeksplor di YouTube, misalnya ada video tentang apa, handicraft misalnya ya, kerajinan tangan gitu. Nah, kalau Bapak Ibu pengen tahu dia minat atau enggak di bidang itu, atau bakat di bidang itu ada atau enggak, ya coba diekspos-nya bukan cuma sekedar nonton. Kalau misalnya dia kelihatannya, kok anak saya ngeliatin video menyulam gitu ya misalnya, karena anak saya pernah tuh yang kecil, dia seneng banget sama menyulam, ya cobain, kita beliin jarum sulamnya, kita beliin benangnya gitu ya, baru dia coba gitu. Dan kita lihat berapa lama tahannya gitu ya. Pernah ada satu pembicara juga yang pernah ngomong juga di Bintang Mulia. Dia ngomong gini, kalau mau tahu anak bakat melihara ikan atau enggak, kata dia, satu-satunya cara bukan lewat tes tertulis, tapi satu-satunya cara ya suruh dia pelihara ikan di akuarium. Kalau 3 hari kemudian ikannya mati, cobain sekali lagi. Masih mati, cobain lagi sekali lagi. Masih mati, ya emang nggak bakat. Gitu aja. Memang harus dicoba sih. Iya. Sampai menemukan titik di mana betul-betul ini udah yakin gitu ya Pak ya. Betul. Kadang memang ya, kita kan, saya juga tahu ya bahwa parents tuh pengen yang terbaik untuk anak-anak kita. Anaknya suka apa dikasih, nanti pindah apa kasih juga. Padahal yang satu ini mungkin belum sampai pada titik itu. Ya, jadi akhirnya menggalinya juga kurang mendalam, dan akhirnya memutuskannya juga mungkin menjadi kurang tepat gitu ya Pak Mario. Betul, itu makanya kenapa tadi saya masukkan yang keempat itu adalah pendampingan, Bu Tintin. Jadi bukan cuma sekedar sampai exposure terhadap dia suruh nyoba segala macam, coba orang tuanya dampingi juga saat dia coba gitu ya. Bukan berarti kita duduk sebelahnya diliatin terus gitu ya, tapi kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian yang pasti salah satunya adalah jangan terlalu kritis Bapak Ibu gitu ya. Jangan terlalu kritis. Namanya juga anak kita baru mencoba gitu. Anak kita coba bantuin mamanya masak di dapur. Hasilnya misalnya rasanya nggak keruan, terus mamanya langsung marah-marah gitu. Anaknya langsung down, namanya juga baru pertama masak kok gitu ya. Nah, jangan terlalu kritis gitu di awal. Tapi kita coba beri dorongan gitu ya. Kalau memang nantinya ternyata gagal, nah baru kita coba ajak tanya jawab lagi. Mereka berpikir ke bidang yang lain. Begitu. Nah, kadang ya Pak Mario, orang tua itu punya feeling gitu ya. Waduh, anak saya ini kayaknya sukanya ke sini gitu ya. Dan orang tua juga, ini mohon maaf ya, mungkin ada sebagian dari kita yang kayaknya anak saya tuh ke sini dan anak saya tuh bagusnya ini, tapi anaknya tuh nggak terlalu suka gitu. Nah, gimana caranya ini menyatukan perbedaan antara apa yang anak inginkan dan apa yang orang tua ketahui begitu? Nah, ini masuk judul anakku bukan anakku itu ya. Ya. betul. Anak saya, papa mamanya dokter, kok dia ke art gitu ya. Anaknya salah gitu. Iya. Pak Mario mungkin pernah nggak anak Pak Mario begitu? Pernah nggak merasakan ada momen seperti itu? Sebenarnya kalau anak saya enggak sih ya, karena pola pikir saya dari awal memang benar-benar memberikan kebebasan sih ke dia mau apa. Cuma pengalaman di anak saya yang besar ini pilihannya unik Bapak Ibu. Jadi pilihannya 2 waktu itu mengerucutnya. Arsitek atau psikologi lah, ini kan tolak belakang 180 derajat jurusannya gitu ya. Itu IPA atau IPS gitu kalau kayak gitu. Itu sempat jadi pemikiran juga gitu waktu itu. Hanya kalau kita misalnya ngomong nih ya, kita ngomong bahwa orang tua pengen anaknya seperti ini. Bapak Ibu tolong pastikan dulu bahwa kita ngomong potensi anak gitu ya. Kita bukan ngomong ambisi orang tua. Karena ini 2 hal yang berbeda sekali gitu ya. Orang tua yang punya ambisi anaknya harus jadi ini kan cenderung memaksakan anaknya untuk masuk satu jalur, IPA atau IPS. Ini dari pengalaman praktis aja, dulu pernah kejadian di sekolah, ada anak yang anaknya juga mungkin masih bingung dia mau masuk kemana gitu ya. Akhirnya orang tuanya kekeh suruh dia masuk IPA. Dengan alasan apa? Anaknya ini bakal jadi dokter.
menurut orang tuanya gitu. Nah, lucunya dari hasil psikotes, anak ini adalah IPS, bukan IPA. Waktu itu belum ada lintas minat, dia nggak bisa belajar biologi di IPS, gitu kan. Jadi saya panggil orang tuanya sama anaknya, kita bicara, sampai akhirnya orang tuanya gegeh dong, anaknya di IPA. Saya bilang, ya kalau dia dimasukkan ke IPA, bisa sih. Cuma mungkin kalau orang lain belajarnya setengah jam, mungkin dia perlu 2 jam untuk belajar hal yang sama. Karena bakat dia bukan di situ, gitu ya. Dan kelihatan dari pelajaran sekolah segala macam, potensi dia di IPS, sosial banget. Dipaksakan akhirnya masuk ke IPA. Apakah fatal? Enggak sih. Naik kelas sih naik kelas. Tapi Bapak Ibu jangan salah loh. Banyak yang masuk jurusan karena dipaksakan, ujung-ujungnya nggak sanggup, nggak naik kelas. Nah itu bisa jadi fatal gitu kan. Kalau tadi Clarence bilang nggak terlalu fatal, karena kebetulan Clarence memang bisa melalui IPA dengan baik. Tapi kalau ternyata kayak Tata tadi ngomong kan, begitu masuk IPA baru nyadar nggak suka matematika, nggak suka fisika, nggak suka kimia. Tata pinter anaknya gitu ya, lewat. Nggak suka pun nilainya 90 ke atas gitu. Tapi kalau nggak suka nilainya 40 semua, ujung-ujungnya kan nggak naik. Kasihan anaknya. Nah, anak yang tadi dipaksakan masuk IPA, akhirnya lulus dari IPA. Tebak aja Bapak Ibu, kuliahnya apa coba? Hukum. Ujung-ujungnya balik lagi dong ke IPS gitu ya. Begitu ya. Gitu, betul. Jadi kembali lagi antara ambisi orang tua dan potensi anak gitu. Ya. Jadi pastikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa bahwa anak Bapak Ibu memang punya potensi di jalur IPA misalnya. Nah, kembali saya mengundang Bapak Ibu untuk exposure tadi. Gitu. Ya. Itu harus dikenalkan ke anak-anak. Gitu, mungkin juga ya Pak Mario, mungkin juga ada orang tua di sini yang dulu memilih tidak sesuai dengan apa yang diinginkan begitu, dan akhirnya sekarang kembali juga ke apa yang memang diinginkan oleh parents ya. Nah ini kan jangan sampai anak kita kejadian seperti itu, atau mungkin begitu ya, memilih yang tidak disukai dan akhirnya profesinya juga mengikuti gitu ya penjurusan itu, dan akhirnya nggak happy gitu. Betul. Mau nggak seperti itu anak-anak kita? Jangan kali ya Pak Mario ya? Iya betul, jangan sampai kejadian. Yang pasti sih ini Bu Tindin, kalau yang dalam jangka waktu dekat ya Bapak Ibu, yang terasa kalau sampai salah ngambil jurusan adalah buang waktunya itu loh. Kasihan anak-anak gitu. Buang waktu untuk hal yang dia tidak minati dan ujung-ujungnya tidak dia pakai juga. Ya. Nah, seberapa besar sih Pak Mario peran guru dan orang tua khususnya ya dalam membantu membimbing anak untuk menentukan pilihannya? Mana yang lebih besar perannya? Jelas orang tua sih, kalau ditanya yang lebih besar yang mana, jelas orang tua. Karena orang tua itu yang lebih kenal dari sejak dia masih kecil sampai sekarang begitu kan. Sedangkan guru itu kan biasanya kenal cuma sekian tahun gitu maksimal, kemudian hilang gitu ya. Cuma kalau ditanya perannya seperti apa, saya pikir yang paling besar yang bisa kita lakukan bersama gitu ya, antara orang tua dan sekolah, itu sebenarnya exposure tadi. Karena jujur aja, waktu saya tadi ngomong exposure, saya tahu sebagian besar orang tua lagi ngomel-ngomel dalam hati, Bapak enak aja ngomong kayak gitu, saya kagak kenal orang yang profesinya itu gitu loh. Gak banyak mantannya ya Pak. Gitu kan. Bapak mah enak aja ngomong kayak gitu, sok laksanainnya, kan susah ya, tahu saya juga orang tua, susah laksanainnya. Nah, itu yang bisa jadi satu sinergi antara sekolah sama orang tua. Dan Bapak Ibu orang tua, ini saya sedikit kitik-kitik gitu ya, menggelitik sedikit. Bapak Ibu orang tua juga sebenarnya kita sebagai orang tua, kita bisa bikin satu jaringan loh Bapak Ibu. Karena kita kan punya profesi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau kita bisa bentuk satu jaringan, saya kira cukup banyak loh profesi yang kita bisa expose ke anak-anak kita. Jadi saya misalnya langsung tahu, oh begitu anak saya pengen profesi dokter, saya tahu tuh, oh itu ada orang tua tuh yang dokter tuh. Jadi saya bisa tinggal ngobrol aja sama om, sama tante tuh, gitu ya, seperti apa. Nah, saya pikir jaringan ini kalau bisa terbentuk, kemudian juga disinergikan dengan sekolah gitu ya, difasilitasi oleh sekolah juga, saya kira ini bakal jadi satu lahan exposure yang besar, yang kuat sekali untuk anak-anak kita. Gitu. Itu ya. Wih, keren sekali nih ya. Mau nggak sih kita punya jaringan itu? Karena ini akan menolong ya, bukan hanya menolong anak kita, tapi menolong juga anak orang lain. Siapa tahu anak kita juga membutuhkan jaringan tersebut dan akhirnya bisa terbantu untuk bisa memastikan bahwa potensinya itu tepat di situ. Nanti kita mungkin bisa bicarakan lagi ya kalau memang
tidak keberatan nih parents untuk bisa membentuk sebuah jaringan yang akan membantu setiap anak kita. Wah, ini satu rencana yang sangat baik ya. Ini ada pertanyaan juga nih, Pak Mario, selain tadi ya dari parentsnya Stefani, katanya suka ikutan yang tren-tren tadi gitu ya. Jadi bagaimana mengetahui penjurusannya? Yang jelas tetap ya expose ya, kasih exposure. Untuk parentsnya Kathleen, katanya anak saya suka dengan sains dan art, tapi tidak suka hitungan. Dan kalau IPS banyak hafalan, juga tidak terlalu senang menghafal. Lebih baik jurusan apa katanya Pak? Oke, ini sains sama art science ya. Kalau sains sudah jelas IPA kan sebenarnya ya. Cuma kembali lagi orang tua dari Kathleen, kembali lagi kita selangkah lebih jauh lagi exposure tadi begitu ya. Ini karena profesi yang berhubungan dengan sains ini luar biasa besarnya, dan profesi itu apa ya, bukan profesi, jurusan perkuliahan. Kalau kita ngomong jurusan perkuliahan itu berkembang dengan sangat pesat belakangan ini Bapak Ibu. Apa yang sekarang ada belum tentu nanti pas anak kita kuliah itu masih ada, dan apa yang sekarang nggak ada bisa jadi ada waktu anak kita kuliah. Contohnya misalnya kalau saya ngomong jurusan kuliah, Bapak Ibu pernah dengar ada jurusan kuliah misalnya museologi? Museologi, saya juga tadinya bingung museologi itu apaan. Ternyata itu adalah yang berurusan dengan pengelolaan sebuah museum begitu ya. Kita kan itu jurusan yang baru. Kemudian ada jurusan yang kemarin saya sempat lihat dan saya cukup tanda tanya gitu ya, tapi saya nggak dalami lebih jauh sih Bapak Ibu. Nama jurusannya adalah astrobiology. Saya bingung jujur, saya bingung dengan jurusan itu. Karena astro itu kan sesuatu yang berhubungan sama luar angkasa. Ternyata ada loh jurusan astrobiologi. Apakah urusannya bedah IT atau apa ya, saya nggak tahu gitu ya, sama alien gitu. Itu satu jurusan yang baru gitu loh. Nah ini bermunculan terus, bidang ilmu baru ini bermunculan terus. Jadi exposure ini akan jadi sesuatu yang sangat penting. Biasanya kita orang tua, karena kita nggak ngikutin perkembangan seperti itu ya. Waktu antara kita dulu lulus dari kuliah, kemudian kita masuk dunia kerja, kita nggak ngikutin pendidikan loh. Sampai kita punya anak dan anak kita keburu gede, gitu kan. Keburu gede, baru kita ikutan mikir lagi, oh ya sekarang ada pendidikannya, jurusannya apa ya? Kita udah kehilangan pasti sekian belas tahun loh di situ. Nah selama sekian belas tahun itu perubahannya ternyata drastis sekali. Yang dulu jadi tren, Bapak Ibu masih ingat mungkin tahun 90-an semua masuk sarjana ekonomi. Kemudian tahun 98 Indonesia krisis, bubar semua banknya, gitu kan. Nah, kan kita nggak bisa lihat itu. Sesuatu yang sekarang lagi tren, ini ada beberapa pertanyaan yang bilang anaknya lagi ikut tren sekarang, itu belum tentu tren waktu mereka lulus kuliah. Jadi kembali lagi, pemilihan jurusan IPA IPS-nya kembali lagi Bapak Ibu. Bukan untuk menentukan anak kita mau masuk ke jurusan apa di kuliahnya aja. Tapi lebih dari itu untuk mengembangkan potensi mereka sebenarnya. Iya, Pak Mario, sekarang juga kan cukup banyak ya anak-anak yang terekspos dengan konten-konten nih di YouTube. Bahkan ada yang pengen jadi, saya pengen jadi YouTuber, content creator. Ini kan endingnya itu kan kita nggak jelas dalam tanda petik gitu ya. Mungkin dari sisi parents, YouTuber gitu kan. Ini harus pilih yang mana dan nanti ke depannya akan bagaimana gitu. Gimana cara orang tua mendukung atau membimbing sampai si anak ini menemukan pilihan yang tepat gitu Pak? Ya, pertanyaan yang bagus sih. Masalahnya ya kita juga tahu sebagai orang tua ya, nggak semua YouTuber sukses gitu ya. Bahkan ada YouTuber yang berujung akhirnya masuk pengadilan, masuk penjara gitu kan. Nah, kalau anak kita misalnya sekarang lagi, itu istilahnya lagi ikut tren gitu kan, YouTuber. Belum tentu kan sebenarnya kita sebagai orang tua, kita tahu anak kita kalau kelas 7 berarti mungkin masih 10 tahun lagi dia lulus kuliah. Belum tentu begitu dia lulus kuliah YouTubernya masih ada gitu kan. Mungkin aja trennya sudah berubah jauh sekali pada waktu itu, kita nggak tahu apa. Kembali lagi ya, tanya jawab tadi Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang penting, ajak ngobrol sih sebenarnya. Simpelnya ajak ngobrol dulu, jangan panik dulu gitu ya. Intinya jangan panik dulu, jangan kritis dulu. Kita ajak ngobrol anak kita. Dia aja kan punya semangat jadi YouTube nih, jadi YouTuber misalnya. Nah, kamu tahu nggak apa aja yang diperlukan untuk jadi YouTuber? Mungkin dia bisa sampaikan loh, ngerocos ini itu semua, ya dengerin aja. Kemudian tanya juga, kamu tahu nggak susahnya jadi YouTuber kayak apa? Kemudian kita expose bahwa nggak semua YouTuber itu sukses. Gitu kan? Tanya lagi ke anak kita, menurut kamu kalau kamu mau sukses, kamu perlu gimana gitu ya untuk bidang ini?
sanggup nggak kamu untuk menjalani sampai supaya sukses gitu kan, perlu punya semangatnya, disiplinnya dan lain sebagainya, cara dia ngomong ya segala macamnya. Kalau YouTuber kan pasti ke sana. Kemudian gimana cara membuat konten dan lain sebagainya. Dan kalau memang anaknya masih kekeh, nggak apa-apa Bapak Ibu. Siapa tahu memang panggilan dia ke sana, gitu kan? Kalau anaknya masih kekeh, ya terusin exposure-nya. Kalau misalnya ada di YouTube konten-konten yang atau video-video yang mengajarkan bagaimana membuat konten YouTube, rasanya sekolah pernah ya, Miss Melisa ya, ada workshop tentang konten, pernah nggak ya? Lupa. Konten belum sih Pak. Kemarin Belum kita ya? baru Belum ya? public speaking. Terus Oh kemarin ya, web Bu Tintin yang designer. bawain. Betul. Ya, tuh. Iya. Nah, Nanti ada itu tentang mungkin konten. bisa, itu mungkin bisa difasilitasi gitu ya, kalau misalnya memang banyak yang seperti itu, atau kita bisa cari dari tempat lain sih, yang mengajarkan tentang bikin konten dan lain sebagainya. Diekspos Ya. aja, Bapak Ibu, intinya. Jangan panik dari sekarang gitu intinya. Ya, Pak Mario, berarti kalau saya menangkap apa yang Bapak sampaikan tadi ya, orang tua juga harus tahu, selain orang tua harus bisa mengekspos ke bidang-bidang tertentu yang mungkin bukan profesinya, orang tua juga harus punya knowledge gitu kan tentang sesuatu yang diinginkan oleh anaknya. Nah, orang tua Betul. kan mungkin ya tidak terlalu punya banyak waktu untuk cari tahu YouTube itu apa sih, menjadi YouTuber itu apa sih, apa keuntungannya gitu. Gimana nih orang tua bisa mengupgrade ataupun juga menambah knowledge gitu, Pak Mario. Pak Mario menghilang. Oh, ada. Muncul lagi. Muncul Saya lagi. punya ilmu menghilang. Oke. Gimana Pak Mario? Nah, ini yang tadi sebenarnya menjawabnya sama sih, Bu Tintin. Kita akan sangat terbantu dengan jaringan ya. Jaringan bukan jaringan internet, tapi network yang kita kenal, orang-orang yang kita tahu. Begitu. Ya. Jujur aja kalau ngomong YouTuber juga, kalau saya disuruh jelasin ke anak saya, kayaknya saya nggak bisa sih, karena saya nggak kuasain bidang itu. Begitu. Tapi kalau saya bisa punya jaringan orang-orang yang cukup banyak jumlahnya sesama orang tua gitu ya, saya yakin pasti salah satu ada sih ujung-ujungnya yang kenal gitu sama YouTuber atau yang seperti itulah yang kita bisa ajak ngobrol gitu ya sama anak-anak kita. Ya. Jaringan itu kayaknya penting sekali Bu Tini. Berarti kita juga nggak bisa mengandalkan apa yang kita ketahui ya Pak ya, karena kan pasti terbatas ya Pak ya pengetahuan kita ya. Betul. Oke. Nah, kita masih punya waktu sebetulnya 15 menit lagi. Ini mohon maaf ya mungkin agak sedikit nggak kerasa gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang terakhir, tapi kalau misalkan ada parents yang ingin bertanya, anak saya sukanya apa, jurusannya apa, berarti jawabannya adalah exposure dan kemudian pendampingan. Yaitu ya, kuncinya adalah di situ yang 4 poin tadi. Dan ini pertanyaan saya terakhir Pak Mario. Kalau misalkan begitu ya kan ternyata ini kan kita masih belum tahu nih pemilihannya yang baiknya yang mana untuk anak kita. Kalau misalkan sampai terjadi salah pilih, ini bahayanya apa gitu Pak Mario? Walaupun tadi kan nggak bahaya gitu ya, tapi pasti ada dong impact-nya tuh apa gitu. Ya, tadi Clarence memang sempat mengatakan kalau soal ilmu di kampus banyak memang diulang lagi dasar-dasar yang dibutuhkan untuk di kampus. Dan itu benar Bapak Ibu, kita juga waktu kuliah pasti ngalamin gitu ya, diulang lagi pelajaran-pelajaran waktu SMA di kuliah. Hanya yang saya mau ajak kita berpikir, pasti ada perbedaan antara seseorang yang pernah belajar, kemudian dia lupa, terus diulang. Dengan seseorang yang memang benar-benar baru belajar waktu dia kuliah. Pasti ada perbedaan gimana pun juga gitu ya. Dan itu pasti mempengaruhi ke kemampuan dia menguasai bidang itu. Jadi anak-anak yang baru belajar pasti otomatis perlu waktu lebih lama. Sedangkan anak-anak yang tadinya sudah belajar di SMA, walaupun lupa, tapi begitu diingatkan kembali oleh dosennya, mereka akan maju lebih cepat. Gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau kita salah pilih jurusan, yang terjadi adalah bukan hanya buang waktu di SMA-nya, tapi waktu masuk ke kuliah pun ini akan pengaruh ke masalah secepat apa anak-anak kita bisa maju di pelajaran kuliah. Yang pertama. Yang kedua, bahaya yang paling besar sebenarnya adalah waktu dia salah jurusan, potensinya tidak terkembangkan. Itu sih sebenarnya. Karena dari tadi kan memang tujuan utama kita untuk IPA IPS ini, ataupun bahasa, gitu ya, ada jurusan ketiga, itu adalah pengembangan potensi. Nah, potensinya ini mandek selama 3 tahun. Gitu. Karena selama 3 tahun dia dipaksa untuk mengerjakan semua tugas-tugas, habis waktu, habis tenaga, pemikiran,
untuk sesuatu yang bukan merupakan potensi dia. Dan otomatis sesuatu yang bukan potensinya, tapi dia paksa untuk diterima, itu akan menghabiskan tenaga dan waktu dan energi yang lebih besar daripada kalau itu merupakan sesuatu yang menjadi potensinya dia gitu ya. Anak IPA yang potensinya IPA maksudnya, kalau dipaksa masuk IPS, bisa survive. Tapi dia pasti perlu waktu dan perlu tenaga yang lebih untuk menyelesaikan tugas-tugas IPS. Karena itu bukan bidangnya dia gitu ya. Yang paling parah adalah kalau sampai ujung-ujungnya nggak naik kelas gitu ya. Itu karena efeknya akan sangat besar. Atau misalnya anak ini membandingkan diri dengan teman-temannya. Kok teman-teman saya bisa dapat nilai dengan mudahnya, belajar sebentar dapat 90 sekian. Saya udah belajar mati-matian, nilai saya tetap KKM, di bawah KKM gitu ya. Nah, anak bisa down di situ. Bisa depresi, mungkin merasa dirinya nggak berguna gitu ya, nggak punya bakat, nggak apa, segala macam lah. Itu sebenarnya bahaya yang paling besarnya buat ini. Ya. Nah, kalau misalkan ada nih, mungkin ada parents di sini yang punya sibling ya, yang sudah SMA dan sudah menentukan jurusan, kemudian, aduh ternyata setelah ikut parents talk ini, kasihan juga ya anak saya, mungkin anak saya tuh nggak ini ya, setelah ngobrol-ngobrol gitu. Sebetulnya bisa pindah nggak sih Pak? Nah, ini kabar buruk untuk yang seperti itu. Karena kurikulum Indonesia saat ini belum, Bapak Ibu, belum memungkinkan untuk anak pindah jurusan di tengah-tengah. Dimungkinkan untuk pindah itu hanya di, saya lupa, 1 semester awal kalau saya nggak salah. Di 1 semester awal, kelas 10, itu struktur kurikulum pemerintah, itu memungkinkan untuk pindah dengan satu catatan bahwa ada ketersediaan tempat di jalur yang dia tuju. Jadi contohnya gini, masuk IPA dalam 1 semester menyesal dan mengetahui bahwa harusnya IPS. Itu bisa mengajukan untuk pindah jurusan, kalau sesuai aturan pemerintah ya, mengajukan ke sekolahnya untuk pindah jurusan selama kursi IPS masih ada. Nah, kalau misalnya sekolah-sekolah favorit biasanya udah pada penuh. Dia kalau mau pindah, nggak ada, ya dia nggak bisa pindah jadinya. Tapi bukan itu aja Bapak Ibu, oh kalau gitu bisa coba-coba. Enggak sih. Karena ada cara tambahannya. Nanti kalau dia udah pindah, misalnya dari IPA ke IPS tadi, maka sebelum dia ikut semester 2, berarti di liburan Bapak Ibu, liburan semester, sebelum dia ikut semester 2, dia harus menyelesaikan mata pelajaran yang dia ketinggalan di semester 1, yaitu geografi, ekonomi, sosiologi, sama apa satu lagi saya lupa, sejarah itu atau apa, gitulah, ya yang IPS itu. Dia harus selesaikan itu sebelum dia masuk semester 2. Gitu. Jadi tambah parah lagi malahan sebenarnya gitu ya, untuk pindah jurusan ini. Jadi memang disimpulkan bahwa ini adalah satu hal yang penting ya untuk bisa dipastikan dulu sebelum di-decide gitu ya, sebelum diputuskan. Ini adalah momen yang tepat ketika orang tua menggali dulu potensi anak, ajak ngobrol, kasih satu experience ke anak, expose begitu, dan juga dampingi sampai anak bisa yakin gitu kan bahwa oh ini seperti ini. Keyakinan anak dan keyakinan orang tuanya juga harus sama begitu ya, jangan beda-beda gitu. Oh, ternyata sudah diekspos orang tuanya kok ngerasa anaknya nggak cocok, tapi anaknya ngerasa cocok. Nah, itu berarti harus digali lagi. Nah, kalau misalkan ada di antara parents yang juga ingin tahu nih lebih banyak tentang panggilan anak itu apa sih? Kita juga punya sesi ya, Pak Mario ya? Betul sekali, Bu. Kita memang webinar kali ini sebenarnya terbagi 3 sesi, Bapak Ibu. Sesi saya itu cuma sesi pemanasan sebenarnya. nanti berikutnya ada 2 sesi lagi di tanggal 12 sama 26, Bapak Ibu orang tua sekalian. Di tanggal 12 dan 26 November, itu ada sesi tentang nature dan nurture. Itu adalah satu istilah yang kalau kita di dunia pendidikan selalu kita pakai. Nature dan nurture. Nature itu adalah bawaan yang Tuhan kasih ke anak-anak kita, dan nurture itu bagaimana cara kita mendidik mereka. Begitu. Itu di tanggal 12. Nanti akan dibawakan Ibu Tan Gyokli, education doctor lulusan dari Amerika. Kemudian tanggal 26 itu ada tentang mengenali panggilan, gitu ya, panggilan anak kita oleh Ibu Sylvia Wiguno. Ibu Sylvia Wiguno ini latar belakangnya dari psikologi, tapi juga master di pendidikan. Gitu. Rasanya hadir juga tadi ya. Tadi ini sempat lihat hadir juga sih. Nah, berarti bukan hanya sekedar IPA dan IPS ya yang kita ingin gali, tapi lebih dari itu, apa sih yang Tuhan sudah rencanakan untuk anak-anak kita ke depan? Karena ini yang lebih penting ya.
bukan hanya memilih jurusan atau profesinya apa, tapi dari profesi yang nantinya akan ditekuni oleh anak-anak kita tuh bisa happy, anak-anak kita tuh bisa berkembang, anak kita tuh bisa memuliakan Tuhan, menjadi dampak yang baik untuk lingkungannya. Itu kan pasti keinginan kita ya sebagai orang tua. Jadi ini adalah sebuah start untuk kita untuk bisa mengenal apa yang merupakan kehendak Tuhan dari yang Tuhan sudah tentukan untuk anak-anak kita, tapi kita juga harus punya kelapangan hati ya untuk bisa menerima, karena terkadang anaknya pengen apa orang tuanya, aduh kayaknya itu nggak cocok, atau apa yang itu diinginkan anak tuh nggak cocok dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Nah di situ perlu kita belajar lebih lagi gitu ya. Rasanya kita pengen ngobrol banyak sih, tapi waktu kita tinggal sedikit lagi. Terima kasih untuk Pak Mario yang sudah berbagi pengalamannya. Nanti mungkin kalau ada hal-hal yang lain begitu ya, kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Kalau mau ada komunitasnya untuk bisa lebih berjaringan nih, networking untuk yang berprofesi apa. Misalkan saya nih parentsnya siapa, saya profesinya misalkan technician apa gitu kan. Ya itu kan bisa bagus ya, bisa saling menolong di antara kita. Dan saya juga berterima kasih untuk parents yang ada di sini. Dan mohon maaf saya nggak pakai background karena ini ada di studionya STB ya, studio yang keren. Ini salah satu dari bagian yang dimiliki oleh STB. Walaupun kita Sekolah Tinggi Teologi Bandung ya, tapi kita juga ikut perkembangan zaman. Ada hal-hal yang perlu kita kasih tahu nih sama anak-anak mahasiswa khususnya gitu ya, yang sudah memilih untuk menjadi hamba Tuhan di sini ya. Dan mungkin juga ada nih di antara anak parents di sini yang pernah juga, oh saya pengen nih misalkan jadi pendeta. Mungkin itu juga perlu diekspos ya, perlu juga dikasih pendampingan begitu. Jangan sampai kaget dulu gitu ya. Apa tuh hamba Tuhan gitu ya. Aduh, ada yang pengen jadi guru nih. Wah, guru gimana ya gitu ya. Ini juga hal-hal yang ingin kita bukakan kepada semua orang tua gitu ya. Pak Mario mau menyampaikan kesimpulan terakhir, Pak Mario? Ya, Bu Tintin, ini saya sampaikan untuk Bapak Ibu yang praktikalnya dan yang paling pentingnya sebenarnya. Bapak Ibu, saya yakin sekali di antara kita banyak yang masih bertanya-tanya, ini enaknya jurusan apa gitu ya, anak kita IPA dan IPS. Tapi kalau misalnya anak-anak Bapak Ibu masih di kelas 7 dan 8, itu masih banyak sekali waktu sebenarnya untuk kita mengekspos anak-anak kita terhadap pilihan yang bisa mereka ambil gitu ya. Jadi intinya jangan panik dulu Bapak Ibu, lakukan pengamatan. Gitu ya, lakukan pengamatan, ajak ngobrol anak-anak kita. Kemudian ya itu tadi, kita cari exposure-nya gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya jaringan teman-teman sendiri, silakan mulai cari gitu ya. Ada nggak sih ya di FB atau di WA gitu ke teman kita, ke grup mana? Ya ada nggak lulu yang misalnya profesinya ini gitu ya. Nanti kita bisa kita bisa kenalkan ke anak kita gitu ya. Intinya jangan panik dan jangan jangan kunci dulu pilihannya Bapak Ibu. Jangan kunci dulu pilihannya, karena cenderung kalau kita udah kunci pilihan, itu cenderung kita udah forget it aja, gitu kan. Karena anak saya tuh udah pasti masuk IPA, gitu. Nah, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Tapi selama masih ada waktu, sebelum anak kita benar-benar harus jebret milih IPA atau IPS, lakukan exposure terus. Lakukan exposure terus. Yeah. Karena sekali lagi bukan masalah IPA IPS-nya, tapi lebih dari itu, potensi mereka sebenarnya yang kita mau kembangkan. Ya. Tapi hati-hati juga mungkin ya Pak Mario ya, exposure itu kita harus pilih orang yang tepat ya Pak ya. Oh ya betul. Ya. Sebenarnya exposure ini kita harus pilih yang tepat. Jadi saya tadi lupa sampaikan sih. Ada seperti yang saya tadi sampaikan waktu anak saya expose ke arsitek itu. Jadi ada yang masih kuliah, ada yang baru selesai kuliah, ada yang baru memulai usahanya di bidang itu, dan ada yang sudah puluhan tahun di bidang itu. Jadi jangan cuma mengekspos dia ke yang masih kuliah Bapak Ibu. Karena kalau cuma diekspos sama teman-teman atau kakak kelas yang masih kuliah, kerja aja belum loh. Mereka belum tahu nanti masuk kerjanya seperti apa. Gitu kan. Jadi exposure-nya ya cari selengkap mungkin gitulah Bu Tintin. Kalau perlu sampai ada yang memang menjalani profesi itu dan akhirnya bangkrut misalnya gitu ya. Ya silahkan aja kalau mau diekspos. Iya betul ya. Jadi anak itu betul-betul mengetahui dari dasar sampai dengan endingnya seperti apa, kesulitannya apa, pro kontranya apa, sampai anak ini benar-benar mengenal ya apa yang dia inginkan itu, termasuk orang tuanya juga harus tahu ya, tentunya bukan pada saat diekspos anaknya dilepas sendiri begitu ya, tapi tetap juga harus didampingi, digali kembali gitu, apakah kamu tetap menyukai itu gitu ya. Nah itu kali ya perlu kebijakan ya, wisdom dari orang tua.
Oke, Pak Oh Mario, iya, satu ada lagi Bu Tinin, sorry. Boleh, silakan. Ketinggalan satu. Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu di liburan, biasanya anak-anak kita suka nganggur gitu kan ya. Dan orang tua biasanya kalau anaknya nganggur di rumah kan orang tuanya yang stres tuh. Kalau Bapak Ibu punya jaringan seperti tadi, jejaring seperti tadi, itu sebenarnya Bapak Ibu bisa coba anak-anak dimasukkan magang. Walaupun masih SMP. Nah, makanya kenapa perlu jaringan, Pak? Mana ada perusahaan yang nerima anak SMP magang? Itu jawabannya. Kalau kita punya jaringan, kan orangnya kita kenal yang punyanya. Nah, itu siapa tahu, cuma sekedar kunjungan aja misalnya ke tempat itu, suruh stay 1 hari, liatin kerjaan di sana seperti apa. Itu akan sangat membantu. Itu aja, Bu Tini. Kalau mau magang di SCTB boleh juga ya. Mau di Silakan. bagian produksi seperti ini boleh. Mau coba-coba lihat-lihat lagi khotbah itu gimana, itu juga sangat terbuka ya. Mengajar itu seperti apa, kita juga sangat terbuka. Thank you Pak Mario ya, terima kasih. Boleh Sama-sama, Bu minta Pak Tini. Mario tutup dalam doa, mendoakan parents di sini.